Halo, apa kabar Sobat Mahir dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Dinda Furqon pada sesi Market Analis. Oke, dari berbagai pair atau pasangan mata uang, ya, dan sudah riset market dari berbagai pair, saya kali ini akan sharing mengenai Euro GBP. Oke. Kita langsung saja pada chart ya kawan-kawan semua. Kalau yang pertama harus dilihat yaitu market structure-nya seperti apa. Dan jika dilihat dengan beberapa detik saja untuk Euro GBP versi daily sudah terlihat jelas bahwa Euro GBP ini sedang dalam keadaan tren naik. Jika melihat dari time frame daily itu ya. Namun saya akan turun lebih dalam ya. Ini teman-teman sudah lihat di sini bahwa jelas sekali bahwa Euro GBP ini trennya kondisinya naik dengan dilihat di sini momentumnya ya. Pergerakannya cukup tinggi ya kawan-kawan semua. Nah, setiap pergerakan baik naik secara signifikan maupun secara turun signifikan pasti akan ada yang namanya koreksi, gitu ya. Kita lihat di sini kalau digambarkan, nah ini web 1 ya, atau momentumnya jelas bahwa ini pergerakannya sangat naik. Nah, namun setelah itu untuk oke, saya hapus dulu ya biar jelas. Nah, bergerak sangat tinggi. Nah, namun Euro GBP ini mengalami koreksi ya. Koreksi ini turun. Nah, ketika koreksi ini saya melihat ada satu posisi di mana bisa dibantu dengan ada yang namanya trend line, kawan-kawan semua. Ya. Oke, saya hapus saja ya, jelas ini kondisinya ini tren naik, ini kondisinya koreksi. Oke, saya bulati ya. Nah, ini kondisinya dalam keadaan koreksi, teman-teman semua. Dan dalam keadaan koreksi ini, saya lihat bahwa koreksi ini sudah berakhir. Ditandai dengan ada yang namanya trend line. Dengan adanya trend line seperti ini, berarti ini berhasil di breakout, teman-teman semua. Ya, kalau dari minor marketnya, minor trennya bisa dilihat seperti ini kawan-kawan semua. Oke, saya rubah dulu sebentar ya. Nah, ini minor pergerakan marketnya. Bisa dilihat ini ada ada dua puncak atau dua resisten yang menurun dan ada juga dua support atau dua lembah, 1, 2, malahan 3 ya, yang menurun. Berarti ini kalau dibuat channel seperti ini ya. Nah, ini terlihat jelas kawan-kawan semua bahwa minor trend line-nya atau keadaan koreksinya ini menurun seperti ini dan berhasil berakhir. Di mana ada tandanya berakhir di sini. Saya sudah membuat sebuah tadi ya, saya sudah dihapus. Dilihat di sini, ini adalah sebuah resisten terbaru dan dia mulai menaik ya. Resisten ini mulai menaik, kawan-kawan semua. Nah, bahkan dia puntal-pentul di area sini. Namun kalau dilihat lebih besar dari kondisi seperti ini, untuk Euro GBP ini membuat sebuah
rising wedge ya, atau rising WDGE ya. Kalau teman-teman lihat seperti ini mirip dengan pola triangle. Oke. Melihat kondisi seperti ini kan sudah berhasil ditembus, tapi hanya breaknya saja. Kalau yang ini kawan-kawan semua, ini sudah mencoba sebentar. Nah, saya tandai ya. Ini ke satu, ini break ya. Dia hanya membuat sebuah shadow-nya saja. Break, lalu turun lagi. Setelah itu dia naik lagi. Ya, ini ya kawan-kawan semua. Sebenarnya kalau dia membuat sebuah candlestick yang sempurna, ya misal membuat candlestick yang seperti ini, sebentar. Nah, jika dia membuat sebuah candlestick yang sempurna di sini, maka sebenarnya di sini sudah bisa buy. Tapi karena di sini hanya buat shadow atau hanya break, tidak breakout, maka di sini kalau kondisi seperti ini jangan buy ya. Nunggu candle sempurna. Dan kondisinya saat itu dia membuat shadow dan turun lagi, dia naik lagi dan dia turun lagi ya. Sini naik, memantul di area resisten. Ini ya, resisten sebelumnya. Ini kan resisten. Memantul lalu turun lagi. Dan pada akhirnya untuk Euro GBP ini membuat sebuah pola rising wedge ya, atau rising WDGE. Nah, seperti ini ya, sudah terlihat jelas bahwa market structure-nya seperti ini. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Tuh pertanyaannya. Yang harus kita lakukan adalah menunggu breakout. Ingat, jangan hanya break saja. Break itu seperti bedanya breakout dan break itu seperti apa? Kalau break, lihat ini sudah dijelaskan tadi bahwa ini ya hanya membentuk shadow-nya saja, tidak sempurna. Kalau breakout menembus dengan sempurna. Tuh. Nah, yang harus kita lakukan saat ini yaitu menunggu penembusan atau breakout dengan candle yang sempurna. Kalau saya tertarik untuk mencari posisi buy-nya. Nah, kalau ada candle yang berhasil break seperti ini, oke, saya jadikan biru. Kalau ada candle yang berhasil break out seperti ini, maka potensinya akan naik cukup tinggi. Itu ya. Jika berhasil. Jadi yang harus kita lakukan adalah menunggu menembus pola rising wedge ini atau mirip dengan triangle ya. Tapi lebih jelasnya ini adalah rising WDGE. Jika berhasil menembus di area sini, maka kita bisa melakukan entry buy dengan konfirmasi ya ketika ada menembus candle ini. Maka saya akan melakukan entry buy. Tuh. Lalu apabila plan yang kedua, tapi tetap sih saya akan mencari buy-nya karena momentumnya ini naik ya. Oke, mungkin itu analisa dari Euro GBP saat ini. Sudah jelas tadi market structure-nya bahwa ini tren besarnya ini dalam keadaan tren naik dan saat ini sudah koreksi, sedang dalam keadaan koreksi dan koreksinya berhasil ditembus dan saat ini berhasil membuat sebuah pola rising WDG atau rising wedge ya dengan
yang harus kita lakukan untuk melakukan entry di EuroGBP ini adalah mencari momen untuk pembelian atau buy dengan syarat yaitu berhasil breakout menembus di area support yang ini ya, yang sudah saya beri tanda panah, atau breakout dari pola racing WDG ini. Oke? Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum mempunyai akun trading, silakan teman-teman bisa buka akun di broker yang direkomendasikan oleh Forex di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang ingin masuk di grup Signal PIP, silakan teman-teman bisa buka akun. Itu syaratnya ya. Nanti akan dan WhatsApp ke nomor saya yang berada di bawah di deskripsi ya. Nanti akan dimasukkan ke grup. Oke, salam sukses dan profit.